Bilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa boleh kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotiriman, azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, seperti biasa di petang Jumat, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Ensiklopedia Nasihat atau kitab Durusun Yaumiyah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Tabah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti, jika ada waktunya, kita akan buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, taliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ya langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah, pemerhati kajian kita pada hari ini, pada hari Jumat 6 Februari 2026, 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Sudah dekat insyaallah kedatangan bulan Ramadan, maka mari kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, taufik untuk dapat mengamalkan amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Ensiklopedia Nasihat, kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah, Durusun Yaumiyah. Ini karang oleh Fadilat Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullahu taala. Menjelaskan kepada kita pemahaman yang salah terhadap agama Islam atau salah memahami arti Islam. Pengarang buku mengatakan ada 3 contoh yang akan beliau sampaikan hafizahullah ta'ala. Contoh yang pertama,
sudah kita mulai dan akan kita selesaikan bahasannya berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang telah diutus kepada mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka ketika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau membayar upeti, maka mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar mereka segera masuk ke dalam agama Islam. Padahal telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, mereka bukan ahli kitab, bukan terdiri dari orang Yahudi Nasrani, tetapi mereka adalah orang kufar Quraisy, ya, musyrikin. Mereka juga beribadah. Mereka juga memiliki agama, tapi agama nenek moyang mereka. Walaupun ada pengaruhnya juga dengan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka mengetahui Ka'bah. Kan mereka yang menjaga Ka'bah, yang memelihara Ka'bah. Bahkan kakek Nabi memegang kunci pintu Ka'bah dan seterusnya. Mereka mengetahui kemuliaan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mereka juga salat, tapi dengan cara mereka sendiri. Mereka juga tawaf, juga dengan cara mereka sendiri. Dan mereka mengira bahwa mereka melakukan kebaikan. Tetapi semuanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang dibatalkan adalah perbuatan-perbuatan syirik mereka. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bahkan mereka juga bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku atau kami memenuhi panggilanmu. La syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu. Ini subhanallah, ungkapan yang pertama dari talbiyah ini adalah tauhid. Bahkan mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi mereka menambahkan talbiyah setelahnya dengan kesyirikan, yaitu illa syarikan huwalaka. Kecuali yang sekutu engkau bolehkan. Yang kamu memiliki sekutu itu maksudnya adalah makhluk Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada meredoi seorang pun menjadikan selain Allah, apalagi yang diciptakan oleh Allah itu makhluk, sebagai sekutu bagi Allah. Sehingga mereka juga menggantungkan diri kepada selain Allah. Makanya dengan datangnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan adanya syariat juga, tetap ada syariat ibadah haji dan umroh. Maka setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau hajjan, maka Nabi bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi semuanya isinya adalah tauhid. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka memasukkan ke dalamnya ada talbiyah, ya, kesyirikan yang mereka di samping meminta kepada Allah atau memenuhi panggilan Allah, juga mereka memenuhi panggilan selain Allah dalam arti bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ibadah mereka seperti tawaf, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Sini kita akan bacakan lanjutannya, bagaimana mereka tawaf dalam keadaan melakukan perbuatan dosa besar. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ensiklopedia Nasihat Durusun Yaumiyah,
berkaitan dengan al-fahmul khati' lid-din, rawa al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Urwah ibn Zubair. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Sebagaimana ada penjelasan juga sebelumnya rujukannya, termasuk di sini sebutkan rujukannya dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1347. Urwah bin Zubair rahimahullah taala karena generasi tabi'in, ayahnya yang sahabat Az-Zubair bin Awam. Urwah mengatakan, "Kana nasu yatufuna fil jahiliyah uratan illa al-humus." Adalah manusia-manusia, maksudnya di sini orang-orang kafir, agama mereka, agama kaum musyrikin nenek moyang mereka bukan ahlul kitab. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah fil jahiliyah, di masa jahiliyah mereka dalam keadaan uratan, tidak memiliki pakaian, tidak berpakaian sehelai pun. Kecuali yang tidak melakukannya adalah al-humus, yaitu di dalamnya adalah dikatakan adalah orang-orang Quraisy. Wama waladat, dan apa yang dari keturunan-keturunan orang-orang Quraisy. Maka dikatakan bahwa suku Quraisy adalah suku yang terbaik dari suku Arab. Walaupun mereka orang kafir, tapi mereka masih punya malu, ya. Mereka tidak melakukannya, tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, berbeda dengan kaum musyrikin yang lain. Makanya dikatakan oleh para ulama, Rasulullah SAW adalah manusia yang terpilih, yang terbaik, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari suku yang terbaik, itu suku Quraisy. Wa kanatil hums yahtasibun 'alan nas. Adalah suku Quraisy dan keturunan-keturunannya, ya, mereka membantu orang-orang yang tawaf, atau mereka menyediakan juga untuk mereka yang mau tawaf, bentuk dikatakan adalah pakaian. Karena kita mengetahui sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang telah kita sampaikan juga sebelumnya, bahwa alasan mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian karena mereka mengatakan pakaian yang mereka biasa pakai itu adalah pakaian yang mereka bawa untuk melakukan maksiat kepada Allah, antaranya minum-minum dan yang lainnya. Ya, maksiat-maksiat yang mereka tahu itu maksiat. Dan mereka tahu bahwa Ka'bah adalah tempat yang paling suci. Oleh sebab itu mereka mengatakan tidak akan mungkin kami tawaf mengelilingi Ka'bah berpakaian dengan memakai pakaian yang kotor ini, yang sudah dipakai oleh yang kami pakai untuk melakukan dosa yang lain. Maka oleh sebab itu mereka lepaskan. Dan di sinilah orang-orang suku Quraisy dikatakan humus dan keturunan-keturunannya dari Quraisy menyediakan baju yang baru bersih yang belum pernah dipakai sebelumnya. Yu'tir rajulu ar-rajula asyaba yatufu fiha. Ya, seorang contohnya dari suku Humus Quraisy memberikan seorang laki-laki memberikan seorang laki-laki pakaian untuk tawaf. Berarti awalnya adalah tidak berpakaian, kemudian disuruh untuk memakai pakaian yang diberikan tersebut. Maka di sini yang memberikan pakaian kepada laki-laki yang tidak berpakaian tadi adalah laki-laki juga. Waktu tilmar atul mar atas siap. Begitu juga yang memberikan wanita yang ingin tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian juga dari wanita suku Quraisy. Tatufu fiha, dan untuk juga tawaf.
faman lam yu'tihil humus tawafa bil baiti iryanun. Barang siapa yang tidak ada beberapa orang atau ada orang-orang yang tidak diberikan pakaian oleh suku Quraisy tersebut, disitulah dikatakan mereka betul-betul tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ini menunjukkan bahwa mereka orang Quraisy adalah terbaik juga dari akhlaknya. Kita lihat bagaimana mereka memberikan pakaian orang yang tidak berpakaian, ya laki-laki sama laki-laki. Mereka tidak mendekati laki-laki, mendekati perempuan, perempuan tidak mendekati laki-laki. Jadi mereka sudah memiliki akhlak yang mulia di zaman jahiliyah. Fa fi sahihi Muslimin min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim nomor hadis 1665 dan Sahih Muslim nomor 1219. Kemudian riwayat Imam Muslim hadis nomor 1347. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara alla yatufa bil baiti aryanun. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan jangan ada seorang pun yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian. Hatta du'a'uhum kanu yukhlisuna lillahi ahyanan fi. Maka kita mendapatkan orang-orang kafir, terkhusus di sini adalah misalnya adalah contohnya orang kafir Quraisy, bahkan juga orang-orang kafir yang lain di zaman para nabi dan rasul yang dahulu. Maka mereka berdoa, mereka kadang-kadang ya, tidak 100%. Kadang-kadang maksudnya dalam keadaan tertentu mereka ikhlas. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mereka menyekutukan Allah. Tapi ahyanan, kadang-kadang saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik ke atas kapal sampan, da'ahullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena mereka sudah berada di tengah lautan yang luas, gelombang yang besar, dan mulai sudah terambang-ambing, ya, mereng ke kanan dan ke kiri kapal mereka karena ombak besar. Dan mereka takut mati. Apalagi terhempas badai. Mereka takut tenggelam dan mati. Sebab itu mereka mengikhlaskan diri mereka, doa mereka hanya kepada Allah agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir dahulu juga para nabi dan rasul, ya, dari para nabi dan rasul dari kaumnya, mereka ternyata juga mereka berdoa ikhlas karena Allah. Tapi ketika dalam keadaan darurat saja, dalam keadaan genting, dalam keadaan sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, baru mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Sambungan dari ayatnya, falamma najaw milal bari idahum yusyrikun. Maka tatkala diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, lalu mereka selamat, mereka gembira, ya. Mereka tidak jadi mati di tengah lautan, tidak jadi tenggelam, mereka berjalan dengan kuat dan sehatnya. Mereka selamat sampai ke daratan. Tapi setelah itu idahum yusyrikun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Surah Al-Ankabut ayat 65. Fahal nafa'uhum dzalik? Apakah pertanyaannya di sini ditimbulkan pertanyaan ya oleh Syekh Dr. Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, dan seperti ini juga penjelasan dari beberapa ulama tafsir tentang ayat ini. Surah Al-Ankabut ayat 65. Pertanyaannya apakah kita bisa menjawabnya ini? Rasa saya bisa, semua bisa. Insyaallah. Ya, fahal nafa'ahum dzalika, apakah bermanfaat tauhid mereka yang pertama? Mereka berdoa, tidak ada terbayang siapapun dari makhluk Allah yang bisa menyelamatkan mereka di tengah lautan dengan gelombang yang besar. Ikhlas mereka, apakah bermanfaat ketika mereka sudah berada di
daratan kembali mereka melakukan kesyirikan. Mereka lupa kepada Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka meminta kepada selain Allah. Apakah bermanfaat yang demikian? Jawabannya tidak. Apakah juga bisa terjaga darah dan harta mereka? Ya, ketika kita kembali mengatakan mereka ikhlas dalam berdoa kepada Allah, kalau sampai di situ iya, karena dia bertauhid. Orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan mulai dari zaman Nabi SAW, kalau kita baca hadis Nabi dan peperangan dan penjelasan dari para ulama juga, bagaimana Nabi SAW tidak akan memerangi mereka, menjaga darah dan harta mereka ketika mereka bertauhid, ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi masalahnya berubah. Awalnya ikhlas, kemudian tiba-tiba melakukan kesyirikan. Ini jelas bertentangan, bertolak belakang. Ikhlas dengan kesyirikan. Apakah juga Allah menyelamatkan darah mereka, maksudnya mereka tidak diperangi atau harta mereka tidak diambil dalam rampasan perang? Tidak, tetap ya, tetap dilakukan, tetap diambil harta mereka dalam peperangan ya, harta rampasan perang, begitu juga darah mereka tidak ada boleh mereka hidup di permukaan bumi ini dan diperangi mereka karena apa? Mereka telah melakukan kesyirikan. Li'annahum in akhlasu lillahi ahyanan. Karena masalahnya ini dia. Masalahnya sesungguhnya apabila mereka mengikhlaskan amalan mereka, doa mereka atau ibadah mereka hanya untuk Allah, betul-betul ikhlas, tapi ahyanan hanya sekali-kali. Sesuai dengan keinginan mereka, situasi dalam keadaan terjepit saja, dalam keadaan darurat saja. Tetapi juga asyraku bihi ahyanan, di lain waktu mereka melakukan kesyirikan. Wa in ata'u ahyanan asauhu ukhra. Apabila pada saat-saat tertentu kadang-kadang mereka taat kepada Allah, kadang-kadang mereka berbuat maksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan ada iman di dalam hati mereka. Tapi habis semuanya karena kesyirikan yang mereka lakukan. Dan inilah sebenarnya dalil ini yang banyak dibawakan oleh para ulama ahli sunnah jemaah, khususnya para ulama akidah yang menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya akidah, pentingnya ya tauhid, bahayanya syirik. Walaupun mereka mengaku mereka ikhlas dalam ibadah, walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka istighfar, mereka tawaf, ini kan contohnya dari orang-orang kafir Quraisy yang melakukannya. Maka sebenarnya begitu juga kepada umat Islam. Ya, sekarang umat Islam kan banyak. Jumlahnya semakin banyak di dunia ini. Bahkan di negara-negara kafir sudah banyak orang yang masuk Islam. Akan banyak gereja yang jadi masjid. Ya. Apalagi di negeri kita dikatakan di Indonesia mayoritas kaum muslimin terbanyak jumlahnya. Pertanyaannya adalah apakah mereka betul Islamnya? Ternyata salah, banyak yang salah. Jadi kita katakan tadi, ya, salah memahami arti Islam, yang mereka menganggap mereka masih Islam, tetapi sebenarnya mereka telah melakukan kesyirikan. Mereka telah melakukan kesyirikan. Apa bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy tadi yang melakukan ibadah pada satu waktu? Mereka ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Pada waktu yang lain mereka melakukan kesyirikan. Apa bedanya dengan kaum muslimin yang sekarang sholat, puasa, haji, umroh, bahkan juga mungkin bersedekah, bangun masjid dan segala macam, membantu orang fakir miskin. Tetapi pergi juga ke kuburan wali-wali, ya, orang-orang soleh, lalu ngalap berkah, lalu tabarruk, ya, lalu mereka mengelilingi kuburan tersebut, duduk bersimpuh di hadapannya, khusyuk,
Lalu mereka ada yang baca Quran, ada yang mengangkat tangannya sengaja di depan, nampak sekali. Ya, apakah ini bukan kesyirikan? Ini syirik besar. Makanya subhanallah, ketika kita dulu masih kuliah di Madinah, mungkin juga bagi kawan-kawan yang mungkin pergi haji dan umroh, pergi ziarah ke kubur Nabi SAW, ya di depan itu arah bab Baitus Salam, pintu Baitus Salam yang paling depan di Masjid Nabawi, maka kita mendapatkan adanya orang-orang yang masih ada juga melakukan kesyirikan. Mereka bukan hanya mengucapkan salam kepada Nabi, tapi mereka juga meminta kepada Nabi dengan sangat jelas. Mereka berdoa mengangkat tangan dan menghadap kuburan. Kalau mereka berdoa mengangkat tangan dan menghadap kuburan Nabi, kiblat mereka di belakang. Mereka punggung, mereka letakkan di punggung mereka itu arah kiblat. Berarti di depannya itulah kuburan Nabi. Ini terbalik. Namanya doa ya menghadap kiblat. Maka sudah jelas mereka melakukan kesyirikan. Maka kita dulu mendapatkan adanya hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, adanya juga polisi yang ditugaskan untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang mereka mengangkat tangan berdoa menghadap ke kubur Nabi. Mereka katakan haji syirik, haji haram, tidak boleh arah kiblat sana katanya. Ya, kamu membelakangi kiblat. Kalau berdoa hadap ke kiblat, ya berdoa kepada Allah. Ini bukan satu dua orang, bukan satu bangsa dua bangsa, banyak yang pergi haji dan umroh ziarah ke Masjid Nabawi dan ziarah kubur Nabi SAW dan mengucapkan salam. Ini seluruh manusia kaum muslimin yang ada di dunia ini pergi ya, pergi ke Masjid Nabawi. Nah kita dapatkan bagaimana itu menunjukkan bahwa situasi ya gambaran daripada setiap kaum muslimin yang ada di negara-negara di dunia ini banyak masih melakukan kesyirikan. Dari orang Asianya, Afrikanya, ya, dan yang lain yang dari tempat-tempat yang lain, bahkan Arabnya. Di sini adalah bentuk kesyirikan. Jangan seorang mengatakan, "Oh, saya sudah Islam, saya sudah benar Islam saya bertauhid." Tapi kenyataannya mereka melakukan kesyirikan. Inilah mereka salah paham dalam memahami Islam. Islam itu apa yang mereka pikirkan dalam otak mereka hanya ya pemahaman tertentu saja tanpa memahami Islam yang benar itu adalah pertama sekali adalah diperbaiki akidahnya, tauhidnya. Mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan bagi Allah tandingan dari ibadah apapun, dari bentuk jenis ibadah apapun. Nukilan berikutnya berkata Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, seorang yang sudah dijamin masuk surga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal dalam keadaan syahid karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat terkenal perkataannya mengatakan yushaku an tanquda ural Islam urwatan urwatan. Hampir-hampir saja ya tercabut satu persatu tali-tali Islam. Ya, hampir saja terus. Kenapa? Apa penyebabnya? Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifu al-jahiliyah. Siapa yang dia hidup di dalam Islam, dia sudah beragama Islam tapi tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang terbesar adalah kesyirikan. Bentuk-bentuk amalan kesyirikan. Coba baca. Dalam ayat Al-Quran seperti dalam penjelasan kita sebelumnya. Ya, makanya ada di dalam ayat Al-Quran. Disebutkan bahwa mereka melakukan kesyirikan. Mereka meminta kepada selain Allah. Mereka meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Bukankah ini juga diamalkan, dilakukan oleh masih ada banyak kaum muslimin? Maka di negeri kita, di negeri-negeri kaum muslimin, iya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang dikatakan kaum muslimin yang terbaik,
ya. Yang kedua setelah Abu Bakar, setelah seluruh para nabi dan rasul. Maka mereka adalah orang yang terbaik. Terbaik mereka yang pertama sekali adalah betul-betul kuat akidah tauhid mereka dan mereka beribadah hanya kepada Allah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengkhawatirkan ini akan terjadi, dan perkataan Umar ini terjadi di setiap zaman, dan adanya masih kaum muslimin yang tanpa mereka sadari mereka telah melepaskan tali Islam yang ada dalam tubuh mereka yang telah mereka amalkan. Mereka cabut satu persatu tali Islam itu yang sudah kokoh, yang bulat, ya, tapi mereka lepaskan jalinannya, mereka tarik satu persatu, ya, dan akhirnya akan hilanglah Islam itu. Itu yang dikhawatirkan mulai dari pribadi masing-masing. Ketika idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif fil jahiliyah atau man lam ya'riful jahiliyah. Ketika seorang itu tumbuh di dalam Islam tapi dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, nah, mari kita introspeksi diri. Kita sudah berada dalam Islam, bahkan dari kecil, bahkan dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan Islam. Bagaimana? Apakah kita sudah tahu perkara-perkara jahiliyah terkhusus berkaitan dengan masalah syirik dan hal-hal yang banyak sekali pemahaman-pemahaman jahiliyah. Oleh sebab itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab secara khusus mengarang kitab, ya, yaitu Masail Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah SAW. Itu masalah-masalah jahiliyah, pemahaman, keyakinan, akidah, amalan orang-orang jahiliyah yang telah diselisih oleh Nabi amalan mereka. Lebih kurang 128 poin masail jahiliyah. Subhanallah, bagaimana seorang yang alim seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang mengetahui ayat-ayat Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, mengetahui banyak hadis-hadis Nabi dan bagaimana biografi kehidupan Nabi SAW, dan bahkan juga perkataan-perkataan para sahabat menunjukkan beliau orang yang alim yang berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu di Jazirah Arab yang sudah mulai bermunculan kesyirikan. Ini luar biasa sebenarnya, beliau mengarang kitab-kitab yang menasihati kita, mengarahkan kita untuk belajar tauhid akidah, apalagi perkara-perkara jahiliyah secara khusus itu masalah jahiliyah. Tapi sayangnya kaum muslimin membenci seorang ulama yang berusaha untuk memberikan cahaya ilmu, cahaya Allah kepada kita, penerang tauhid dan bahayanya syirik, tetapi kita malah membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, berikan gelar Wahabi ataupun yang lainnya, yang gelar-gelar bahkan buruk, menyesatkan. Subhanallah. Bagaimana Anda bisa mengetahui perkara jahiliyah yang sudah dikumpulkan saja perkara jahiliyah yang ditulis oleh beliau kita jauhi. Ya, karena kita sudah benci kepada beliau karena sudah dapat, ya, perkataan dari orang-orang dari luar yang tidak mengerti. Maka ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, berarti Anda mungkin mengatakan begitu juga, ya. Kalau tidak perlu membaca kitab yang berkaitan dengan masalah jahiliyah, ya, apa pendapat Anda dengan perkataan Umar ini? Berarti juga kita nggak perlu ambil perkataan Umar ini, nasihat tidak perlu. Salah kita ini. Apalagi Umar bin Khattab sudah hidup di masa jahiliyah. Kemudian beliau masuk Islam, diberikan hidayah oleh Allah, dan beliau semakin mengetahui perkara-perkara jahiliyah itu bahaya, bisa melepaskan satu persatu tali Islam. Kemudian beliau melanjutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala melanjutkan, fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyah. Apabila manusia bodoh, tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, fa innahu hariyun ayyaqa fiha. Maka tidak diragukan lagi, persentasenya pasti besar. Dia akan jatuh kepada perkara jahiliyah tersebut. Lianna syaitan mana siyaha walana ma'anha. Karena syaitan bekerja pagi, siang, dan malam. Ya, tidak pernah lupa untuk menyesatkan manusia. Enggak ada istilahnya lupa. Memang kerjanya itu setiap hari. Bahkan hidup matinya untuk itu. Syaitan, iblis.
untuk menyesatkan manusia, apalagi dalam perkara-perkara syirik, perkara-perkara jahiliyah, ya. Bal yad'u ilaiha, bahkan terus mengajak manusia untuk melakukannya. Itu budaya setan yang luar biasa, yang dilapisi dengan baju-baju Islam, ya. Diberikan nama-nama yang indah, ya. Kalau pergi ke kuburan wali, baca Quran, menghadap kubur, mengangkat tangan, dikatakan, oh ini kami kan berziarah kubur wali, ya, kami memuliakan mereka. Inilah talbisu iblis, tipu daya setan, sehingga banyak orang yang tidak tahu, tertipu dengan ungkapan-ungkapan ini. Ya, belum perkara-perkara yang lain lagi yang banyak syubhatnya dalam urusan agama. Maka perkara jahiliyah itu, kalau kita katakan, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut menunjukkan wajib kita untuk mengetahui perkara-perkara jahiliyah agar kita menghindarinya. Itulah ungkapan eh, seorang penyair Arab yang selalu dibawakan oleh para ulama, perkataan, ya, penyair Arab ini, yaitu araftu syarra la lisyarri walakin litawaqih. Saya mengetahui keburukan, saya mengetahui kesyirikan, saya belajar kesyirikan, mendalaminya, perkara-perkara syirik, saya mengetahui perkara bid'ah, saya mendalaminya, bahayanya bid'ah dan contoh-contoh bid'ah, saya mengetahui banyaknya dosa-dosa besar dan saya mempelajarinya, ya. La lisyarri, bukan untuk saya lakukan. Bukan agar saya terjerumus ke dalamnya. Tidak, walakin litawaqi, akan tetapi agar saya terhindar dari keburukan tersebut. Man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui perkara yang buruk dari yang baik, yang dia tahunya baik saja, yaqa'u fi, maka dia akan masuk ke dalamnya. Dan ini banyak contohnya. Ada juga orang yang berdakwah, katanya berdakwah mengajak manusia kepada Allah, tapi yang baik-baik saja yang dia tahu. Ya, masalah sholat, ngajak orang sholat. Tapi masalah syirik enggak dia tahu, dia tidak tahu, bahkan dia melakukannya. Dan kita mendengar orang-orang yang mengajak manusia sholat berjamaah ini segala macam, mengumpulkan begitu banyak manusia di tempat berdirinya kelompok ini, ya, itu yang mengalami, yang sudah taubat, ya, yang ikut kelompok ini, mengatakan bahwa di tempat mereka, di markas besar mereka di sana, di negara itu, ya, ada kuburan pendirinya, dan banyak orang-orang yang ikut kelompok ini tawaf mengelilingi kubur orang soleh yang dianggap pendiri dari kelompok tersebut. Ini sudah jelas syirik besar, ya. Hanya mengetahui kebaikan saja, salat-salat, sementara syirik tidak tahu, bid'ah tidak tahu, dosa-dosa besar tidak tahu, ini bahaya. Makanya salah kalau ada orang mengatakan apa itu kajian sunnah, kajian salaf, kajian tauhid, ya. Kalau udah ngaji nanti kena orang, banyak orang kena, ya, dalam masalah syirik, masalah ini sedikit-sedikit bid'ah, ini sedikit syirik, ya. Ini banyak sekali yang tidak boleh, ini semuanya haram, subhanallah. Dijelaskan itu wahai kaum muslimin agar kita tidak masuk ke dalamnya, agar kita tidak melakukannya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Apalagi dosa-dosa yang telah kita sebutkan tadi, contohnya itu kan belum lagi contoh detailnya, bentuk-bentuk contoh nyatanya dalam kehidupan. Banyak sekali. Kenapa bisa orang mengatakan apa itu kok dipelajari itu, ya, nanti dikatakan lagi memecah belah umat, kan banyak banyak yang terjadi, banyak yang dilakukan di tengah masyarakat kaum muslimin. Jangan itu dulu dibahas. Ya, jangan itu ditegur. Biarkan saja. Kita pentingkan kita bersatu, kita sama kaum muslimin. Ini keburukan. Anda kalau tidak tahu bagaimana bahayanya syirik, maka Anda akan masuk ke dalam kesyirikan. Bahayanya bid'ah, Anda akan melakukan amalan bid'ah. Bahayanya dosa-dosa besar, pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan negara. Maka akhirnya manusia melakukan dosa-dosa besar. Ya, itulah banyaknya manusia akhirnya terjerumus kepada keburukan, hanya mengetahui kebaikan. Barang siapa yang tidak mengetahui, lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Subhanallah, ini ungkapan yang banyak diucapkan oleh banyak para ulama, yang dikarang oleh para ulama, ditulis dalam kitab-kitab mereka. Mereka selalu ulang-ulang ini. Dan ini juga seharusnya kita juga bisa menghafalnya, kita bisa selalu mengingatnya. Apalagi mungkin yang bisa bahasa Arab. Ya, ini bagus untuk dihafal. Diperingatkan diri kita masing-masing dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa ini, nasihat yang sangat
bermanfaat untuk kita semua. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Ada juga satu yang juga selalu dibawakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang, menjelaskan bahayanya orang-orang yang memahami dari satu sisi saja kemudian sisi yang lain tidak dipahami dengan benar. Yaitu ungkapan eh, penyair Arab yang lain, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ya, sesuatu itu kalau dia dua dan dia bertentangan, maksudnya ada lawannya perbuatan A berlawanan dengan perbuatan B, maka akan nampaklah lawannya itu, ya, maka akan semakin nampaklah kebaikan dari lawannya tersebut. Makanya disebutkan sambungan dari bait syairnya, wabididdiha, dengan kita melihat lawannya itu tatabayyanu al asya'u, maka nampaklah jelas sesuatu lawan tersebut. Anda tidak akan melihat tauhid itu perkara yang paling benar, paling, ya, harus dipelajari, ya, kecuali ketika Anda mengetahui lawannya adalah syirik. Perkara yang paling besar adalah tauhid. Nanti itu tidak akan bisa Anda nilai itu yang paling besar, yang paling utama. Kecuali juga Anda mengetahui lawannya, didduhu, yaitu syirik. Begitu juga dalam masalah mengamalkan sunnah. Ibadah dalam agama ini kan banyak sekali. Dalam bentuk praktek ibadah, bahkan ucapan lisan, bahkan juga bentuk gerakan anggota tubuh. Bagaimana ibadah? Ya, ibadah wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak boleh kita mengada-ngada dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Ibadah tauqifiyah, ada dalil, harus ada dalil. Maka kita tidak akan menganggap sunnah itu suatu yang paling penting, bahkan yang terpenting, bahkan kita beribadah mesti sesuai dengan sunnah Nabi, kecuali ketika antum semua kita mengetahui lawannya itu bid'ah. Berbahayanya, ya, ancaman neraka lagi di dalam hadis, disebutkan di hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, selalu kita dengar, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi SAW memberikan peringatan, ya, ketika sudah terjadi perpecahan maka jalan keluarnya ikuti sunnahku dan sunnah 4 khulafa rasyidin. Kemudian jauhi oleh kalian, kata Nabi SAW, perkara baru dalam agama. Bukan dalam dunia, masalah agama. Karena perkara baru dalam agama itu, kata Nabi, sesat. Nabi mengatakan bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Ketika orang tidak mengetahui bahayanya bid'ah, maka dia, ya, dia tidak punya kaidah bagaimana untuk beribadah. Akhirnya dia melakukan seenaknya saja. Apalagi yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah itu kan ada baik. Ya, akhirnya semua orang berinovasi. Ya, ditanya ini bid'ah apa nih? Oh, ini baik. Nah, akhirnya seperti itu. Padahal tidak seperti itu penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang. Dan namanya saja lawan. Tidak akan mungkin sama. Bahkan bertentangan. Tauhid lawannya adalah syirik. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Ya, dosa-dosa besar lawannya adalah perbuatan-perbuatan amalan ibadah yang besar. Maka kita juga mesti mempelajari lawan dari sesuatu tersebut agar kita tahu. Itulah gunanya kita belajar. Maka subhanallah banyak teman-teman, kawan-kawan, ikhwan-ikhwan kita atau akhwat yang mereka cerita, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, mendapatkan jalan yang lurus, hijrah kepada sunnah, kepada tauhid yang dulunya masih banyak kesyirikan. Sebagaimana juga kalau kita lihat biografi kehidupan para sahabat yang mereka banyak melakukan kesyirikan. Amalan-amalan jahiliyah, ketika mereka sudah masuk Islam dan ikut Nabi dan belajar dengan Nabi, mereka tahu itu semuanya sesat, menyimpang dan berbahaya, syirik, perbuatan-perbuatan khurafat dan yang lainnya. Mereka tinggalkan karena mereka tahu keburukannya. Keburukan merusak hati mereka, merusak tatanan kehidupan mereka, ya, apalagi iman mereka. Dan mereka tahu merusak yang paling berbahaya ketika berada di akhirat akan terjerumus masuk ke dalam api neraka. Kalau syirik besar akan kekal di dalamnya. Begitu orang melakukan perbuatan bid'ah.
Dosa besar itu. Kalau dia tidak bertobat sebelum matinya dan dia tidak berubah, dia tahu itu adalah bid'ah, maka dia terancam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita luruskan pemahaman kita dalam memahami Islam ini, ya, itu Islam yang diwahyukan oleh Allah, firman Allah turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi. Kalau ada yang bertanya di mana kita cari itu Ustaz? Oh, Masya Allah. Sangat banyak sekali. Kalau penjelasan ayat, ya, Al-Quran, tafsir banyak sudah ada, bahkan dicetak dalam terjemahan pun sudah ada. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir, maka beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ada tafsir yang lebih besar lagi Imam Al-Qurtubi At-Tabari. Ya, ada tafsir Syekh Sa'di, ada tafsir Adwaul Bayan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, banyak. Tafsir bil ma'sur dengan syarat kita memahami dan mempelajari tafsir itu yaitu dengan asar atau dengan dalil. Karena ada tafsir juga dengan ra'yi menurut pendapat masing-masing walaupun sampai 30 juz tapi banyak yang menyimpang. Apalagi masalah akidah, hati-hati. Maka sudah ada bukunya. Sunnah Nabi, Masya Allah banyak kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari dan Muslim ada. Bagaimana kita bisa paham? Nah, kalau belum paham, belajar duduk ada kajian-kajian hadis. Ya, dari seorang ustadz atau seorang ulama yang mumpuni dalam menjelaskan hadis. Dan mereka mensyarahkan hadis dari kitab-kitab syarah juga para ulama salaf terdahulu. Ya, Sahih Bukhari ada kitab Fathul Bari, bahkan juga ada kitab yang sudah diterjemahkan subhanallah lengkap yaitu syarah Syekh bin Utsaimin Sahih Bukhari. Beliau sebutkan fikihnya. Ya, terkenal fikih Imam Bukhari. Sahih Muslim juga ada syarah Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis Arba'in. Luar biasa juga. Ya, jadi kitab-kitab hadis ada sunan, ya, Ashabus Sunan, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ada Musnad Imam Ahmad dan banyak kitab-kitab hadis. Dan tentunya kita selain Sahih Bukhari dan Muslim para ulama menasihati agar kita mengambil eh, buku ini dan penjelasan dari kitab-kitab hadis yang telah diperiksa oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani belum ada yang memeriksa sebelum beliau. Sehingga ini juga menjadi rujukan. Ya, Syekh Albani meneliti kitab 4 sunan selain Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya beliau memisahkan antara sahih dan dhaif. Ada sahih Abu Daud, ya, ada Sunan Abu Daud, ada dhaif. Begitu seterusnya ada ya, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Bahkan juga beberapa kitab-kitab hadis di antaranya kitab Adabul Mufrad. Hingga Syekh Albani mentakhrij hadisnya, beliau pisahkan antara sahih dan dhaif. Subhanallah luar biasa ini eh, khidmat kepada Islam yang luar biasa terhadap ilmu hadis. Maka subhanallah Syekh Albani itu diakui oleh semua orang yang mengetahui keilmuan beliau. Bagaimana beliau belajar, bagaimana biografi kehidupan beliau dibaca. Berbeda dengan orang yang benci, orang yang hasad atau orang yang sudah dapat berita-berita tidak benar dari orang yang lain yang juga hasad. Akhirnya apa katanya Syekh Albani 10 hadis pun gak apa katanya. Subhanallah. Syekh Albani tidak berguru katanya. Dari mana dia tahu? Ya. Karena kebencian saja yang sudah dalam hati akhirnya semuanya buruk. Tidak ada yang baik. Bahkan yang baik itu hilang. Itu pun kalau tuduhan buruk itu ada. Ternyata tidak ada. Begitu juga kita mendapatkan orang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan murid-muridnya atau kitab-kitabnya. Mana? Ya, mari kaum muslimin dan muslimat kita membuka mata, hati kita dan telinga kita agar belajar Islam ini benar dengan benar dari para ulama. Pemahamannya harus benar, ya, kepada dalil. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya kebanyakan orang melakukannya, ya, bukan mengatakan inilah Islam yang benar, tapi salah paham terhadap arti Islam yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalam kajian-kajian yang kita dengarkan, ya alhamdulillah ada televisi sunnah, ada radio-radio sunnah yang mengajak kita untuk memahami akidah dengan benar, bertauhid, mengamalkan ibadah hanya untuk Allah, ikhlaskan hanya untuk Allah, kemudian mengikuti sunnah Nabi, jangan kita melakukan satu amalan tanpa ada dalil. Semuanya untuk
dalam rangka menasihati kaum muslimin melalui media-media yang ada ini agar semakin terbuka wawasan kaum muslimin. Bukan amalan kita kayak dulu-dulu juga, tidak ada dalil, tidak ada perubahan. Ya, kita tidak tahu selama ini, makanya diberitahu agar kita tahu dan kita berubah menjadi ya yang lebih baik. Allah taala alam. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dari contoh yang kedua al-misal tsani wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azinallah wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik ikhwatal iman azinallah wa iyyakum dimanapun antum antuna berada. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Kami berikan kesempatan di 08117530.000 yang ingin bertanya melalui via telepon ataupun juga melalui via WhatsApp di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita telat bangun subuh, ketika sholat subuh sendiri, apakah boleh tidak melakukan kunut subuh? Karena nggak hafal doa kunut subuh. Mohon nasihatnya saja, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Pertanyaannya dari laki-laki atau Laki-laki perempuan? nih Ustaz. Laki. Dari Rizky Effendi. Nah, Oh Ustaz. iya. Ya, terima kasih akhuna saudara kita Rizky Effendi, mudah-mudahan Allah SWT ya memberikan istiqomah kepada Anda dan kepada kita semua untuk dapat terus melaksanakan sholat fardu yang diwajibkan kepada kita sehari semalam 5 kali, dan ini adalah merupakan tiang terbesar juga dari tiang agama Islam, rukun Islam. Jangan ditinggalkan bagaimanapun keadaan kita, selagi kita masih sadar ya, maka kita harus sholat, apalagi laki-laki, apalagi sudah balik, kecuali wanita yang ada uzurnya haid, nifas dan semisalnya. Maka pertanyaan saudara kita berkaitan dengan masalah terlambat sholat subuh, mungkin keinginannya di masjid, satu dan lain hal, dan tidak disengaja. Jangan disengaja ya, sudah jelas ada dengar azan kemudian sudah mulai mau siap-siap tetapi bawa lagi tidur, maka ini adalah kesalahan. Ya, kalaupun misalnya memang tidak disengaja dan kita akhirnya salatnya mungkin sendiri, mau ke masjid juga mungkin sudah selesai, maka namanya uzur ya. Dan pertanyaannya apakah tetap bagaimana orang yang tidak melakukan kunut subuh karena alasannya tidak hafal. Inilah yang perlu kita jelaskan sebagaimana penjelasan para ulama hadis berkaitan dengan masalah riwayat kunut subuh, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman, dan seterusnya, pendek saja doa kunut subuh itu. Ya, memang ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ucapkan, tapi tidak khusus hanya pada waktu sholat subuh saja, karena ada sambungannya juga dari doa kunut itu. Ya, karena secara khusus mengkhususkan hanya sholat subuh saja, itu yang diteliti oleh para ulama hadis, hadisnya lemah. Hadisnya tidak ada sampai kepada Nabi riwayatnya yang sahih. Tidaklah perbuatan Nabi dan tidak ada anjuran dari Nabi. Yang ada berkaitan dengan masalah kunut ini. Kunut adalah kunut salat witir. Ya, begitu juga kunut nazilah, ini sangat terkenal, dua kunut ini yang ada di dalam Islam dan hadisnya sahih. Kunut nazilah pun diucapkan selama sebulan penuh di zaman Nabi dan setiap salat 5 waktu. Bahkan setelah juga salat, maksudnya di dalam salat zuhur juga, asar, walaupun dibaca sir. Ya, apalagi di dalam salat-salat jahar. Dan itulah yang ada dalam riwayat hadis tentang masalah kunut nazilah, kunut witir juga. Tapi kunut subuh secara khusus tidak ada. Berarti kesimpulannya ketika Anda tidak hafal, ya jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah juga, kunut itu juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Apalagi meyakini wajib.
ya. Kalau tidak kunut subuh nggak sah salat subuh. Ini dari mana dalilnya? Ini fatal. Ini kesalahan dalam pendapat, ya. Apalagi kita menetapkan sah tidak sahnya tidak ada dalilnya atau hadisnya lemah, tidak boleh. Ya, maka semua kita harus belajar. Bagi yang mendengar, yang bertanya dan kita sudah jawab, jadi kita membuka wawasan kita untuk belajar agama ini dan tidak taklid, tak ta'assub dengan amalan-amalan selama ini yang tidak ada dalilnya dari sunnah. Bahkan ada dalil tapi hadis-hadis lemah. Harus kita tinggalkan. Mulai kita belajar ya dengan benar dari ulama-ulama kita yang mereka mumpuni pakar dalam ilmu-ilmu yang telah mereka kuasai. Nah, kemudian kita amalkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya ya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke penelponnya Ustadz. Kita coba angkat. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu di Pekanbaru, Pak. Silakan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pernah Ustaz memberikan tausiah waktu itu. Sebentar Bu, diulangi lagi Bu. Diulangi lagi. Saya pernah mendengar Ustaz pernah bilang Iya. kita bisa memohonkan ampunan kepada untuk orang tua kita yang sudah meninggal dengan beristighfar. Jadi kita dalam kita mengucapkan istighfar itu apa kita niatkan dulu ya Allah istighfar ini untuk orang tua itu atau kita ucapkan begitu saja atau gimana gitu. Iya, Bu. Nah, yang kedua apabila maaf sebelumnya orang tua kita juga pernah melakukan hal-hal yang saya baca sekarang ini sesuatu yang mungkin dengan ketidaktahuan pengetahuan beliau entah itu yang saya ingat saya. Jadi apakah bisa kita juga memohonkan pengampunannya untuk itu Ustaz, juga dengan orang tua yang masih hidup yang masih melakukan hal gila. Bagaimana yang saya insya Allah saya doakan, saya bisa saya nasihati. Orang tuanya udah meninggal berarti Bu? Satu meninggal, satu belum. Oh iya. Ya. Bagaimana sikap kita untuk itu Ustaz? Karena dibalik saya menasihati apa ngasih tahu saya juga mendoakan untuk ya itu saja yang kasih. Assalamualaikum. Baik. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang pertama? Yang pertama tadi tentang mendoakan apa Ustaz? Orang tuanya. Ya. Yang tadi katanya perlu dengan ucapan niat. Iya, dengan ucapan niat untuk mendoakan ya Ustaz, mengistighfarkan. Ya, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tua. Baik, ya, kita baca langsung saja, tidak perlu ya kita mengetahui kalau berkaitan dengan bahasan fikih pun ya dalam masalah niat. Ya, niat itu di dalam hati, ya tidak perlu diucapkan. Yang namanya kita sudah berniat kebaikan berarti ya udah dilakukan saja bentuk wujud ya ucapan ataupun bentuk wujud dari gerakan tubuh kita. Misalnya saya nanti ini mau udah dekat maghrib mau pergi salat berjamaah ke masjid, ya namanya sudah niat kan, niat dalam hati, ya udah pergi aja melangkahkan kaki ke masjid. Tidak perlu kita katakan bahwa saya berniat untuk pergi ke masjid pada hari ini salat maghrib. Enggak perlu, itu namanya ucapan lisan. Ya, niat itu di dalam hati. Begitu juga dalam masalah mendoakan orang tua, enggak perlu ada niat-niat saya sengaja mendoakan, enggak perlu. Itu namanya amalan lisan. Amalan hati, amalan niat itu adalah hati, dan apa yang terdetik dalam hati kita dari kebaikan ya sudah kita aplikasikan dalam bentuk lisan kita dan juga perbuatan kita. Maka tinggal Ibu memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kan ada doa-doanya, diajarkan beberapa doa dalam Al-Quran. Ya. Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya, dikatakan yaitu kita meminta ampun dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Ya. Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana mereka telah mendidikku, telah membesarkanku dari kecil
Maka bentuk bakti kita adalah dengan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya dan merahmati mereka berdua. Makanya para ulama mengatakan salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal memperbanyak doa istighfar agar diberikan oleh Allah keampunan di alam kuburnya, diangkat dosa-dosanya, dihilangkan dan diberikan nikmat kubur. Ini bakti kita kepada orang tua kita. Maka terus berdoa. Begitu juga ketika dia masih hidup. Ya, kalau dia masih bisa dibimbing ya, kesempatan kita untuk berdakwah, nasihati kita. Ibu, bapak, saya, kita semua sudah mulai ada ilmu agama, belajar, ada yang langsung hadir di majelis ilmu, ada yang dengar kajian-kajian seperti ini dari radio atau televisi. Kita sedikit banyaknya kita tahu, ya, kita sampaikan kepada orang tua kita. Ya, dakwah kepada tauhid kalau masih ada melakukan kesyirikan, dakwah kepada sunnah kalau masih melakukan amalan-amalan bid'ah, ya tinggalkan ya amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah. Begitu seterusnya. Kalian sudah meninggal ya kita serahkan urusannya kepada Allah. Apalagi mereka tidak tahu sebagaimana juga kita tidak tahu sebelumnya. Ya, apalagi orang tua kita. Tinggal kita banyak berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullah khairan. Ustadz. Ya, itu termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi dalam sunnah, ya. Kita ucapkan sebagaimana yang telah ditanyakan oleh penanya kita melalui pesan singkat, ya. Termasuk juga Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ dia dalilnya yang ada sahih, ya. Ada tambahannya itu tidak ada riwayat yang sahih yang kuat. Jadi sampai minal mutatahhirin saja. Ya, karena pertanyaannya berkaitan dengan itu saja, insya Allah silakan diamalkan karena ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya atau sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada ihtitam dari bahasan kita Ustadz. 6. Ya, untuk pertemuan kita yang keempat ini masih berkaitan dengan sedikit menjelaskan kesalahpahaman sebagian kaum muslimin dalam memahami arti Islam yang mereka menganggap mereka melakukan sesuatu yang benar dalam Islam tetapi ternyata salah berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan dari contoh ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Maksudnya apa? Berarti mereka sudah melakukan tawaf. Mereka Islam berarti tidak. Karena ada penghalang-penghalang amalan ibadah mereka. Ya, pertama sekali tentunya kalau mereka orang kafir, maka tidak bersyahadat. Maka mereka tetap berada dalam kekufuran. Kalau mereka misalnya sudah bersyahadat seperti kaum muslimin, tapi mereka melakukan kesyirikan, maka itulah yang harus diluruskan, harus dipahami dengan baik. Belum benar Islam kita sampai kita meninggalkan semua bentuk kesyirikan, apalagi dosa syirik besar. Jadi jangan dianggap ini adalah suatu yang biasa. Ya, makanya kita mengatakan, oh saya masih Islam. Apa amalanmu? Oh melakukan kesyirikan. Salah. Belum paham berarti arti Islam yang sebenarnya. Maka ya, sedikit demi sedikit melalui nasihat kita ya dan juga asatizah yang lain dan kita juga banyak mendengar nasihat-nasihat para ulama kita bahkan sudah diterjemahkan, maka terus belajar, jangan berhenti belajar apalagi berkaitan dengan akidah tauhid. Ini sangat penting agar kita bisa memahami akidah dengan benar, beribadah hanya karena Allah, kepada Allah, ikhlas untuk Allah, dan juga beribadah atas syariat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya.
Baik, Khotaliman azanallahu wa iyyakum dimanapun antum-antum berada, saat ini di studio menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru saat ini jatuh pada pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Ada sekitar lebih kurang 11 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotariman azanallahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersuah bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم